Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu menuntun menyertai kehidupan kita. Nyata di pagi yang indah ini kita kembali diperjumpakan melalui Renungan Harian Toraya edisi 18 Agustus 2024. Semoga kita selalu bersukacita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di mana nyata pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami boleh menikmati nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Sehingga firman ini boleh kami pahami dan boleh kami praktekkan dalam langkah kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan, seorang raja bernasar, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin firman Tuhan. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8 bersama-sama kita merenungkan dalam tema perenungan, yaitu karakter yang dikehendaki Allah. Pesiparan tu naangga puang. Saudara-saudara, Mazmur ini ditulis saat Daud baru saja menjadi raja Israel. Penyalahgunaan kekuasaan dan kekacauan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Saul yang penuh masalah menjadi prioritas perubahan. Sebagai wakil Allah, ia menyatakan apa yang diperjuangkan untuk kerajaannya sebagai cerminan dari kerajaan Allah. Sebagai raja, bagian pertama yang ia perhatikan adalah kasih dan keadilan. Bahwa belas kasihnya mendorong orang yang paling berdosa untuk berharap, dan penghakimannya melarang orang yang merasa paling baik untuk berandai-andai. Yang kedua, ialah hidup dalam kebijaksanaan dan kekudusan. Sebagai pemimpin, hidup dalam perilaku yang selaras dengan jalan dan kehendak Tuhan adalah karakter yang harus dipenuhi. Ketiga, kita melihat bahwa konsistensi menahan diri dari nafsu, kesombongan, dan fitnah. Keempat adalah komitmen setia menyelesaikan tugas. Seringkali setiap kita diberi tanggung jawab untuk kita kerjakan, entah dalam jemaat pun masyarakat. Tentu tugas itu adalah bentuk kepercayaan yang diberikan kepada kita.
kepercayaan yang tidak hanya datang dari orang yang memilih atau memberikan, tapi juga berasal dari Allah sendiri. Tugas-tugas itu tidak hanya akan memperlihatkan karakter dan kepribadian kita, tapi juga menggambarkan tangan Allah yang memakai kita. Karena itu, 4 karakter dalam perikop kita ini yaitu ialah yang pertama tadi ialah kita memperhatikan kasih dan keadilan, yang kedua ialah hidup dalam kebijaksanaan dan kekudusan, dan yang keempat adalah konsisten menahan diri dari nafsu dan komitmen setia menyelesaikan tugas. Ini akan menjadi karakter kita dalam memimpin dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Besar kecilnya tanggung jawab yang kita terima tidak dinilai dari siapa yang memberikan tugas tersebut, tapi komitmen kita untuk menghadirkan karakter yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Mari saudara-saudara, kita menempatkan melalui pembacaan kita ini bagaimana menunjukkan sikap atau karakter sebagai pemimpin, sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap waktu dan kesempatan yang masih terus Engkau anugerahkan kepada kami semua. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami telah bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah sekiranya firman ini menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami dan boleh kami praktekkan dalam langkah kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin diperlengkapi, dikuatkan untuk tetap menyatakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan menyatakan pelayanan dan pekerjaan kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat segenap aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing ya Tuhan, dalam pekerjaan, pelayanan, dan bahkan di tengah-tengah rencana dan usaha yang akan kami lakukan hari ini. Biarlah kesemuanya itu boleh kami jalani dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati, perlengkapi, berikan kami kekuatan dalam mengerjakan segala pekerjaan yang kami akan kerjakan hari ini, dalam mengangkat setiap pelayanan yang akan kami layangkan hari ini. Biarlah kesemuanya itu boleh kami nyatakan dan boleh kami jalani dengan baik. Pun juga ya Tuhan, berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang dalam kelemahan tubuh, Engkau tahu sakit penyakit yang dialami ya Tuhan. Datang sebagai dokter untuk menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Berkati segenap obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dan juga jika dirawat di rumah sakit, Engkau berkati segenap medis, berkati alat-alat yang digunakan ya Tuhan. Biarlah lewat kesemuanya itu Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi mereka, dan mereka boleh pulih dari sakit penyakit yang dialami dan boleh kembali menjalani kehidupannya dengan baik tanpa sakit penyakit. Pun juga ya Tuhan, keluarga yang senantiasa setia dalam mendampingi dan merawat, Engkau terus karuniakan kekuatan, kesabaran, kesehatan ya Tuhan. Biarlah lewat uluran tangan mereka, lewat lawatan mereka boleh, saudara-saudara kami ini boleh sembuh dari sakit penyakit yang dialami. Pun juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati setiap pemerintah yang ada di dalamnya, mulai dari pusat hingga pelosok ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Begitupun juga kami ya Tuhan sebagai warga negara dalam bangsa ini. Engkau memberkati kami semua, biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai warga negara dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan.
Pun juga ya Tuhan, berdoa buat segenap saudara-saudara kami yang sementara berjuang, baik dalam pendidikan, baik dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Engkau terus berkenan di dalamnya ya Tuhan, hadir di setiap rencana, hadir di setiap usaha mereka, sehingga apapun yang diusahakan, apapun yang direncanakan ya Tuhan, itu boleh digapai di dalam Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita dan mengasihi kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.